Bagaimana kabarnya rekan sosiologi? Kita masuk pada pembahasan konsep sosiologi berikutnya. Kali ini kita akan coba untuk memaparkan salah satu konsep sosiologi tentang permasalahan sosial. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba untuk memaparkan pengertian tentang masalah sosial, karakteristik, kriteria, pemicu, penyebab, bentuk, dan cara menanggulanginya. Baiklah, kita mulai saja. Pengertian masalah sosial. Masalah adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan atau sebagai kesenjangan antara situasi yang ada dengan situasi yang seharusnya. Masalah sosial sebagai sebuah kondisi yang muncul dalam masyarakat yang tidak ideal. Masalah sosial tersebut muncul sebagai akibat ketidaksesuaian unsur masyarakat yang bisa membahayakan kehidupan kelompok sosial. Individu di dalam masyarakat memandang masalah sosial sebagai suatu kondisi yang tidak diharapkan. Masalah sosial berkaitan dengan gangguan moral yang terjadi di dalam interaksi sosial dan nilai sosial yang diharapkan terwujud oleh suatu masyarakat. Bentuk umum dari masalah sosial yaitu disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang. Ada banyak pengertian tentang masalah sosial yang dikemukakan oleh para ahli. Silahkan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya karakteristik masalah sosial. Yang pertama, kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan pembicaraan yang lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial. Yang kedua, kondisi yang dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonisme, orang yang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari sesuatu yang tidak mengenakan. Orang senantiasa menghindari masalah karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat menentukan suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial. Yang ketiga, kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu kondisi yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat menganggap masalah tersebut perlu dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum mampu memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai diperbincangkan dan diseminarkan karena dianggap sebagai masalah sosial. Karakteristik yang keempat, pemecahan masalah tersebut harus diselesaikan melalui aksi secara kolektif. Masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial, atau perencanaan sosial karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang. Berikutnya kriteria masalah sosial. Terdapat 5 kriteria yang bisa kita pakai untuk menentukan masalah sosial. Di antaranya, yang pertama kriteria umum. Masalah disebabkan karena adanya perbedaan antara nilai yang dianut masyarakat itu dengan kondisi di kehidupan nyata. Hal ini berarti terdapat ketidakcocokan antara persepsi atau pemikiran masyarakat mengenai apa yang seharusnya terjadi dengan kenyataan sebenarnya. Kriteria umum ini juga tidak dapat dipukul ratakan karena akan bergantung kepada adanya nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat. Kriteria yang kedua, sumber masalah sosial. Terdapat segala macam sumber selain dari muncul suatu kondisi serta proses sosial juga bisa atau dapat berasal dari bencana alam. Dampak dari banjir misalnya, bisa saja para korban itu menjadi miskin disebabkan karena segala harta bendanya itu hanyut terseret banjir. Kemiskinan inilah yang disebut dengan masalah, bukan banjirnya.
Kriteria yang ketiga, pihak yang menetapkan masalah sosial. Masalah sosial tersebut tentu tidak bisa diklaim oleh individu itu sendiri, tetapi harus ada pihak lain yang menetapkan. Contoh dari pihak itu ialah diantaranya pemerintah, organisasi sosial, atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Kriteria yang keempat, masalah sosial nyata dan laten. Masalah sosial nyata muncul disebabkan karena ada tindakan yang melenceng dari norma serta juga nilai yang berlaku di masyarakat, serta masyarakat merasa yakin bisa atau dapat mengatasinya. Di sisi lain, masalah sosial laten ini merupakan sebuah keadaan pada saat masyarakat merasa tidak berdaya untuk mengatasinya, seperti misalnya korupsi. Kriteria yang kelima, perhatian masyarakat. Kriteria ini penting disebabkan karena tidak seluruh masalah sosial akan menjadi perhatian masyarakat. Sebaliknya, tidak seluruh perhatian sosial itu ialah masalah sosial. Misalnya, jatuhnya pengendara sepeda motor itu akan menarik perhatian masyarakat, tetapi hal tersebut bukan masalah sosial. Berikutnya, pemicu masalah sosial. Yang pertama, perubahan sosial. Masalah sosial tersebut bisa atau dapat timbul apabila terdapat perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut ini bisa atau dapat berupa perubahan kultural atau adat istiadat serta budaya, perubahan ekologi atau lingkungan, serta juga perubahan demografi atau pertumbuhan atau juga pengurangan jumlah penduduk. Pemicu yang kedua, pembangunan sosial. Pembangunan sosial ini sebenarnya dilakukan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, apabila pembangunan tersebut tidak sesuai dengan apa yang direncanakan tersebut, maka kemudian akan menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat yang merupakan target dari pembangunan itu sendiri. Berikutnya, penyebab masalah sosial. Yang pertama, faktor ekonomi. Contoh masalah sosial yang terjadi akibat faktor ekonomi diantaranya kemiskinan, pengangguran, dan lainnya. Biasanya pemerintah yang akan bertanggung jawab terhadap permasalahan ekonomi ini. Penyebab yang kedua, faktor budaya. Semakin berkembangnya kebudayaan di dalam masyarakat juga akan berperan dalam menyebabkan masalah sosial muncul. Contoh masalah sosial akibat faktor kebudayaan diantaranya pernikahan usia dini, perceraian, dan lainnya. Faktor penyebab yang ketiga, faktor biologis. Masalah sosial yang disebabkan oleh faktor biologis umumnya terjadi akibat kurang memadainya sarana dan prasarana kesehatan, perekonomian, dan tidak terpenuhinya pendidikan masyarakat. Contoh masalah sosial akibat faktor biologis diantaranya penyakit menular, kurang gizi, dan lainnya. Penyebab yang keempat adalah faktor psikologis. Permasalahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat juga bisa terjadi akibat faktor psikologis masyarakat yang sangat lemah. Umumnya, faktor psikologis muncul apabila beban hidup yang dirasa terlalu berat, banyaknya pekerjaan yang menyebabkan stres, lalu emosi akan meluap dan konflik antar anggota masyarakat. Berikutnya, bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri berdasarkan taraf hidup kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental serta fisiknya dalam kelompok tersebut. Berdasarkan sejarah, keadaan kaya dan miskin bukan merupakan masalah sosial sampai ketika perdagangan mulai berkembang secara pesat dan munculnya nilai-nilai baru. Melalui perkembangan perdagangan internasional dan diterapkannya taraf kehidupan tertentu sebagai kebiasaan masyarakat, kemiskinan muncul sebagai masalah sosial. Bentuk masalah sosial yang kedua adalah kejahatan. Sosiologi berpendapat bahwa kejahatan timbul karena kondisi dan proses sosial yang sama, tetapi menimbulkan perilaku sosial yang berbeda. Kejahatan terbentuk melalui imitasi, pelaksanaan peran sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri, serta kekecewaan yang agresif. Perilaku jahat dipelajari melalui pergaulan dengan pelaku kejahatan sebelumnya. Edwin H. Sutherland menyebutnya sebagai proses asosiasi diferensial, karena apa yang dipelajari dalam proses tersebut adalah akibat dari interaksi dengan
pola perilaku jahat. Kejahatan juga dapat dipicu oleh pola hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan produktivitas. Kerja keras, kejujuran, dan kemandirian perlu dikembangkan dalam bermasyarakat agar kejahatan dapat dicegah. Bentuk masalah sosial yang ketiga adalah disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai suatu unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan peran-peran sosialnya. Bentuk-bentuk disorganisasi keluarga adalah keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar nikah, buruknya komunikasi antar keluarga, perceraian, serta terganggunya mental salah seorang anggota keluarga. Berikutnya adalah dampak masalah sosial. Berikut ini beberapa dampak dari masalah sosial dalam masyarakat, diantaranya yang pertama terjadinya peningkatan tindak kriminalitas dalam masyarakat. Dampak yang kedua terjadinya kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. Yang ketiga terjadinya perpecahan kelompok. Yang keempat terjadinya perilaku yang menyimpang. Yang kelima terjadi peningkatan pengangguran. Berikutnya cara menanggulangi masalah sosial. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah sosial dalam masyarakat. Di antaranya, 1. Melakukan peningkatan dan pemerataan pendidikan. 2. Meningkatkan kesadaran sosial masyarakat. 3. Melakukan pemerataan pembangunan. 4. Memperbanyak kesempatan kerja dengan menyediakan lapangan pekerjaan. 5. Melakukan sosialisasi nilai juga norma sosial kepada masyarakat. 6. Memberikan sanksi sosial yang tegas terhadap pelanggar dan lain sebagainya. Demikian saja penjelasan kami tentang permasalahan sosial. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan mencoba untuk membahas konsep-konsep sosiologi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.